Baik, Ibu-Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada siang ini Ibu-Ibu telah menyempatkan waktu, seharusnya istirahat namun kita melaksanakan pelatihan pada siang ini. Mudah-mudahan selalu semangat ya Ibu-Ibu. Jadi gini Pak, Ya. apa namanya, tugas itu bisa kita Suara Ibu Wahyuning terdengar ke Google Drive. Ya, baik. Saya memiliki ice breaking dulu sebelum kita mulai, Bu. Ya, baik. Kalau sudah sepi, Bu Wahyuning boleh diaktifkan audionya ya, Bu. Jadi, ada tepuk 1, tepuk 2, dan tepuk 3. Tepuk 1. Ya, coba bisa nggak Ibu-Ibu? Tepuk 1. Ya, tepuk 2. Hey. Tepuk 2. Hey. Tepuk 3. Hah. Hai. Ya, udah sikat gigi semua ibu-ibu ya, nggak jadi apa ya. Ayo, tepuk 1. Tepuk 2. Hey. Tepuk 3. Hah. Iya. Tepuk 3, 2. Hah. Hey. Tepuk 1, 2, 3. Hey. Hah. Tepuk 3, 2, 1, 3, 2. Aduh. Bingung ya, Bu. Baik, yang penting sudah menyemangati. Wah, mau dicoba sama Bu Suryanti, keren. Langsung saja, kali ini saya akan menyampaikan materi. Sebentar saya share screen dulu. Materi tentang platform pembelajaran Learning Management System atau yang kalau kalau ibu-ibu pernah dengar disingkat menjadi LMS. Tampilan saya sudah keluar belum, Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Alhamdulillah. Sudah. Baik, Bu. Ya, ada yang pernah mendengar LMS ini, Bu? Belum. Penting dia kan disuruh bikin. Belum. Itu. Iya. Belum. Nanti setelah ini saya jelaskan, namun kita harus memulai pembelajaran dengan berdoa. Kita belum berdoa ya, Bu. Sudah ice breaking, kita akan berdoa. Silakan Ibu Ketua Kelas Bu Suryanti dipimpin untuk berdoa. Baik, terima kasih Ibu Mentor memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi ketua kelas pada kelas ini. Sebelum kita menerima materi dari Ibu Mentor, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, selesai. Saya kembalikan kepada mentor. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Suryanti yang sudah memimpin berdoa. Langsung kita mulai dengan LMS. Kalau ibu-ibu pernah mendengar, LMS itu panjangannya Platform Belajar Learning Management System. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari aplikasi perangkat lunak untuk pembelajaran online. Di dalamnya bisa kita masukkan dokumentasi, administrasi, pelaporan,
pengelolaan kelas, program pembelajaran elektronik, serta manajemen konten dari pelatihan ini. Kemudian penggunaan LMS ini memusatkan pada penyampaian konten materi pembelajaran pada lingkungan belajar online. Jadi ketika belajar daring, belajar online, ini sangat mendukung kita dalam menyampaikan materi kepada anak-anak. Bisa kita memulai diri, orientasi, kita juga bisa memasukkan video di dalamnya, bisa memasukkan PowerPoint, dokumen, dan lain-lain. Kemudian pelatihan jarak jauh berbasis web ini biasanya disampaikan melalui LMS yang memiliki jangkauan yang luas, yang telah menjadi bagian dari lingkungan pengajaran dan pembelajaran secara online. Sampai sini dulu, ibu-ibu sudah terbayang belum kira-kira bentuknya seperti apa LMS itu? Bu Rasnawati bisa bantu jawab? Bu Wahyuning deh, Bu Wahyuning. Sudah terbayang belum, Bu? Apa itu LMS? Belajar daring. Iya, belajar daring, betul. Bu Suryanti, LMS itu seperti apa kira-kira bentuknya? Kalau menurut saya, LMS itu artinya belajar secara daring, kemudian ada di dalamnya itu ada fitur-fitur untuk mengupload tugas. Begitu, Ibu. Terima kasih. Baik, keren Bu Wahyuning dan Bu Suryanti. Padahal belum masuk ke LMS, namun ibu-ibu sudah mengetahui tentang LMS. Luar biasa. Selanjutnya, model dan prinsip pembelajaran kita pada kali ini, yaitu pertama ada sinkronus. Kita masuk ke dalam model pembelajaran flip classroom, yaitu nanti ada sinkronus, kemudian penyampaian materi di dalamnya, tatap maya ya ibu-ibu. Kalau sinkronus seperti kita pada saat ini sedang sinkronus, nanti selesai sinkronus, ibu-ibu akan masuk ke asinkronus. Begitu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, struktur pelatihan harian menggunakan strategi pembelajaran flip classroom, yaitu membalik aktivitas pembelajaran, yakni peserta diawali untuk membaca materi, nanti di LMS akan disampaikan materi, kemudian disajikan video, ibu-ibu bisa menonton video terlebih dahulu yang berkaitan dengan materi, lalu setelah itu bisa mulai berdiskusi, bertukar pengetahuan. Pada saat diskusi juga ibu-ibu bisa menyampaikan pendapat di kolom chat di bawahnya, kemudian bisa menanggapi temannya juga. Setelah itu ibu-ibu menyelesaikan masalah dengan peserta lain secara kolaboratif pada kegiatan asinkronus. Kemudian pada kegiatan sinkronus, peserta akan diberikan penguatan pemahaman terkait substansi materi, konfirmasi pembelajaran, dan refleksi dari pembelajaran yang difasilitasi oleh fasilitator pada kegiatan sinkronus. Selanjutnya, nah, pola pembelajaran perharinya seperti ini, ibu-ibu. Kita akan melakukan pelatihan sekolah penggerak selama 10 hari. Nanti di dalam LMS ada hari 1 sampai 10. Jika kita sudah menjalani berarti warnanya biru, atau kita sedang melaksanakan itu berarti kita bisa klik di hari pertama, maka tugas-tugas akan keluar. Kemudian, kegiatan yang dilaksanakan akan berbeda setiap harinya sesuai dengan struktur pelatihan. Kegiatan yang dilaksanakan setiap harinya terdiri dari kegiatan sinkronus dan asinkronus. Tadi yang sudah dibahas, sinkronus merupakan tatap maya seperti kita pada saat ini. Asinkronus merupakan penyelesaian tugas kelanjutan dari sinkronus tersebut. Untuk berpindah hari, tadi ibu-ibu tinggal menekan tombol 2 atau 3, misalnya untuk di hari ketiga berarti klik 3, atau di hari ke-8 berarti klik 8. Tapi
hari 8 tersebut tidak akan muncul karena kita masih di hari 1. Begitu Ibu-Ibu. Selanjutnya, berikutnya, simulasi aktivitas asinkronus. Pada kegiatan asinkronus, peserta akan membaca materi seperti yang tadi sekilas sudah disampaikan, menonton video, kemudian mengelaborasi pemahaman dengan fasilitator di kelas virtual, dan mereka mulai berdiskusi, bertukar pengetahuan, menyelesaikan masalah dengan peserta lain. Kemudian ada aktivitas menjawab pertanyaan reflektif juga, mempelajari materi dan berdiskusi, ini semua tadi sudah. Kemudian ada tugas mandiri dan ibu-ibu dapat mengunggah tugas pada kegiatan asinkronus tersebut, bisa berupa file dokumen Word, bisa juga PDF, bisa juga PowerPoint, tergantung instruksi yang disampaikan pada tugas di dalam LMS ini. Selanjutnya refleksi juga diberikan semacam pengantar, kemudian atau pertanyaan, kemudian ibu-ibu bisa menjawabnya di dalam blog. Blog ini untuk jawaban yang panjang, ya. Kemudian aktivitas menjawab pertanyaan pada kuis. Setelahnya ada beberapa hari yang ibu-ibu di awal atau di akhirnya harus menjawab pertanyaan atau kuis. Sampai sini dulu kira-kira sudah terbayang belum ibu-ibu tentang LMS? Ada bayangan. Ada bayangannya. Oke, semoga bayangan itu akan terlihat jelas ketika kita semua nanti sama-sama membuka LMS ya ibu-ibu ya. Terima kasih Bu Suryanti. Bu Rasnawati, apa masih ada? Bu Rasna. Sepertinya kendala jaringan. Iya Ibu, apakah jaringannya lancar? Alhamdulillah, tapi kayak artinya tidak terlalu stabil. Karena kadang biasa saya aktifkan mikrofonnya, tapi ternyata begitu juga sebaliknya. Kadang saya tutup, seperti halnya ini kamera. Kadang biasa saya tutup, ternyata terlihat. Begitu juga sebaliknya. Tapi mudah-mudahan untuk selama pertemuan pertama ini, mudah-mudahan jaringan baik Ibu. bagus lah seperti itu. Ya, amin. Supaya materi yang disampaikan oleh pemateri bisa kami terima. Baik, terima kasih Ibu sudah terbayang tentang LMS ya Bu. Ya, baik. Iya. Alhamdulillah. Kalau begitu bisa saya lanjutkan ya Ibu-Ibu. Selanjutnya aktivitas asinkronus menjawab pertanyaan reflektif. Pada kegiatan kali ini, Ibu-Ibu nanti akan mengingat dan merefleksikan kembali pengalaman pribadi sebagai pendidik di sekolah dan menjawab beberapa pertanyaan yang bisa memandu untuk refleksi. Hal yang harus diperhatikan, jika ada tombol answer the question, berarti ibu-ibu bisa klik untuk memulai menjawab pertanyaan. Kemudian melanjutkan dengan resume kuesioner, berarti ibu-ibu sudah bisa memasukkan pertanyaan, sudah selesai mengerjakan, dan klik itu untuk menyelesaikan, artinya tugas sudah terkumpul. Selanjutnya klik submit kuesioner, ya, untuk melanjutkan tadi dari resume lalu submit. Selanjutnya ketika sudah klik submit, maka jawaban tidak dapat diedit kembali, namun masih dapat dilihat. Jika ingin melihat, berarti ibu-ibu bisa mengklik your response. Oke, begitu. Lanjut ke aktivitas asinkronus, mempelajari materi dan berdiskusi materi dengan peserta lain.
Konten pembelajaran atau content page merupakan suatu fasilitas yang digunakan untuk menyampaikan konten atau variasi kegiatan pembelajaran pada PBB. Aktivitas berikutnya yang digunakan pada LMS ini yaitu halaman konten. Konten dirancang sedemikian rupa sehingga fasilitator dan peserta dapat mempelajari materi mengikuti standar kegunaan dan aksesibilitas. Selanjutnya, konten bisa memuat gambar, jadi dapat memasukkan gambar di LMS ini, dapat memasukkan teks, multimedia, dan lain-lain. Lalu konten akan disebar dalam beberapa halaman sehingga dalam mempelajari materi tidak menjadi sesuatu yang melelahkan. Artinya setiap hari akan ada tugasnya, ada deadline-nya, tidak 10 hari tugasnya dimasukkan ke hari pertama semua. Wah, pasti kita akan merasa, wah baru apa-apa kok sudah banyak tugasnya. Tapi setiap harinya akan ada tugas yang disebar. Selanjutnya, klik tombol navigasi yang ada di bagian atas dan bawah konten untuk menuju ke halaman lain. Lalu, ibu-ibu juga bisa memberikan catatan publik atau pribadi pada note and question, di mana peserta dapat memberikan catatan atau pertanyaan atau membalas komentar rekan lainnya di setiap konten yang dipelajari. Lalu pada pelatihan ini kolom note digunakan sebagai alat bagi peserta untuk menjawab pertanyaan. Peserta juga dapat like jawaban atau catatan dari peserta lain jika setuju. Kemudian simulasi di LMS pada kegiatan itu nanti akan ditampilkan. Oke. Ya, aktivitas asinkronus kolaborasi di kelompok dengan peserta lain, nanti ibu-ibu dapat menjawab pertanyaan atau studi kasus atau tugas mandiri yang ada di dalam forum. Nah, untuk berdiskusi dalam kelompok yang sudah ditentukan, bisa dengan klik grup visible, pilih grup yang sesuai dengan kelompok Anda, karena di dalamnya ada kelompok 1 sampai kelompok 4. Misal ibu-ibu kelompok 2 berarti klik kelompok 2 itu dapat melihat jawaban sesama teman-teman kelompok di kelompok 2 saja. Kemudian klik add new question, tambah pertanyaan baru, atau add new topic atau tambah topik baru untuk menjawab pertanyaan. Tulis judul tugasnya di kolom subjek. Kemudian tulis jawaban di kolom pesan di bawahnya, dan apabila pertanyaan atau studi kasus, tugas mandiri menuntun untuk melampirkan tugas, perhatikan cara melampirkan tugas. Berikutnya, klik discuss the topic pada jawaban peserta lain yang akan diberikan komentar, kemudian klik reply. Selanjutnya, aktivitas asinkronus mengerjakan tugas mandiri dan mengunggah tugas. Jadi pada LMS ini akan diberikan penugasan. Ibu-ibu juga bisa mengirim penugasan di sini. Tugas dikirim dalam bentuk online text atau mengirim file, bisa Word, bisa PDF, dan sebagainya. Untuk mengirim tugas juga dapat mengklik tombol Add Submission. Kemudian atau pengiriman penugasan, lalu untuk memastikan tugas yang ibu-ibu sudah kirim atau belum, ibu-ibu dapat mengecek di bagian bawah pada kolom file submission. Jika pada kolom tersebut sudah muncul file atau teks yang dikirim, berarti dapat dipastikan tugas yang dikirim sudah berhasil. Jika ingin merevisi, berarti dapat mengklik tombol edit submission. Dan jika ingin melihat rubrik yang muncul pada halaman ini, hal itu menunjukkan bahwa tugas Anda akan dinilai sesuai rubrik yang telah disediakan. Baik, Bu Wahyuning bisa mengingatkan saya sudah berapa menit?
15 menit ya? Baik Ibu, terima kasih. 5 menit lagi ya. Selanjutnya, aktivitas asinkronus refleksi di blog. Jadi ada beberapa pertanyaan yang membutuhkan jawaban analisis dan lebih panjang dapat direfleksikan di blog. Aktivitas ini mirip dengan blog pada umumnya. Mungkin ibu-ibu sudah tidak asing lagi dengan blog, karena sebelum adanya media sosial kita sibuknya dengan blog, ibu-ibu. Ya, mungkin ingat zaman dahulu tuh lebih sibuk pada blog. Pada umumnya yang dapat dikelola oleh individu yang merupakan kumpulan pemikiran, refleksi, informasi, dan lain-lain. Seperti blog biasanya, pada aktivitas ini Anda dapat menggabungkan teks, gambar, dan tautan ke blog lain, halaman web, dan media lain yang terkait dengan topiknya. Salah satu fitur yang menarik adalah komentar. Jadi, ibu-ibu bisa melihat komentar teman-teman lainnya dan bisa setuju atau bisa menyanggah di tulisan blog peserta lainnya. Ini dapat membentuk pengetahuan yang lebih luas dan membangun koneksi sosial antar peserta. Selanjutnya, aktivitas asinkronus refleksi di blog ini, hal-hal yang harus diperhatikan di blog antara lain jika ada kata new blog post, berarti kita mulai untuk menulis blog atau menjawab pertanyaan yang ada di LMS dengan klik new blog post. Selanjutnya, pertanyaan refleksi tugas akan ada pada intro ketika Anda mengklik new blog post. Lanjut, tulisan judul tulisan pada title atau judul. Ya, dituliskan judulnya, kemudian tuliskan juga jawaban pada kolom message yang ada di bawahnya. Lalu klik add post untuk mengirim tulisan yang atau jawaban yang telah Ibu tulis tadi, dan reply pada peserta lain atau tulisan peserta lain untuk memberikan komentar pada peserta lain atas jawabannya. Selanjutnya, dalam asinkronus juga menjawab pertanyaan pada kuis. Ada kuis yang merupakan suatu fasilitas yang terdapat pada PBB untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta terkait materi. Hal-hal yang harus diperhatikan pada kuis yaitu kita, ibu-ibu, hanya dapat mengikuti kuis satu kali. Jadi ketika melaksanakan sebuah kuis, kemudian selesai, maka hasilnya akan langsung diketahui, namun tidak bisa diubah. Tidak seperti blog tadi atau jawaban yang lain dapat diubah. Berikutnya, kuis tes awal dan tes akhir diberikan rentang jadwal dengan jangka waktu tertentu. Nanti di awal akan ada tes dan di akhir juga akan ada post-tes. Selanjutnya, peserta yang mengerjakan tes awal dan akhir di luar jadwal tidak bisa mengikuti tes. Karena ini dijadwalkan secara keseluruhan, maka harus bersama-sama mengikuti tes tersebut. Berikutnya, peserta yang melewati waktu yang ditentukan tetapi sudah mengisi jawaban tersimpan di LMS. Lalu, selain menjawab pertanyaan, peserta diminta untuk mencermati feedback setelah mengikuti kuis. Klik tem kuis untuk memulai aktivitas. Selanjutnya, di kegiatan sinkronus. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, secara singkat, masih ingat ibu-ibu kegiatan sinkronus itu apa bedanya dengan asinkronus? Sinkronus tatap maya, asinkronus mengerjakan pekerjaan di luar tatap maya. Berarti iya, mantap. PR itu. Baik, terima kasih Ibu Wahyuning yang telah menemani saya, Ibu Suryanti dan Bu Rasna kemana ya? Ada Ibu. Oh, ada, baik, alhamdulillah. Boleh bisa menyampaikan Bu, barangkali berbeda jawabannya, perbedaan sinkronus dan asinkronus, Bu? Kalau sinkronus itu
dunia maya. Kemudian kalau asinkronus itu pengerjaan tugas-tugas atau istilahnya PR untuk tugas bagi peserta. Begitu Ibu Mentor, terima kasih. Terima kasih Bu Suryanti. Kemudian Bu Rasnawati, apa Bu bedanya sinkronus dan asinkronus Bu? Bedanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Bu Wahyuni dengan Bu Suryanti tadi, itu saya sependapat bahwa sinkronus itu adalah tatap maya atau seperti halnya yang dilakukan sekarang ini. Kemudian asinkronus itu dilakukan di luar ini, atau dengan kata lain saya berikan contohnya, yaitu pada saat kita diberikan instruktur mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan materi yang sudah dipelajari. Baik Ibu, terima kasih luar biasa. Berarti di pikiran ibu-ibu semuanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pikiran ibu-ibu semuanya berarti sudah terbayang dan sudah memahami perbedaan dari pelatihan yang akan kita jalani 10 hari ke depan ini menggunakan teknik yang seperti apa dalam pengerjaan tugas dalam kehadiran. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih ibu-ibu yang sudah aktif dalam tatap maya hari ini. Selanjutnya, pada kegiatan sinkronus merupakan aktivitas mengelaborasi pemahaman dengan fasilitator dengan memberikan penguatan, pemahaman terkait substansi materi, konfirmasi pembelajaran, dan refleksi dari pembelajaran yang didapat pada aktivitas mandiri di asinkronus. Aktivitas sinkronus dilakukan di kelas virtual atau tatap maya melalui web meeting. Dalam hal ini kita menggunakan Google Meet seperti pada hari ini ya ibu-ibu. Selanjutnya, aktivitas sinkronus dengan Google Meet. Aktivitas pembelajaran menggunakan Google Meet ini digunakan untuk melakukan kelas virtual, salah satunya digunakan pada aktivitas di orientasi pelatihan. Sebentar saya besarkan. Sudah terlihat besar belum, Bu? Sudah. Sudah ya. Sudah ya. Sebentar. Nah, di S.1 ini ada orientasi pelatihan. Bapak Ibu bisa mengklik ini untuk dapat masuk ke dalam Google Meet. Ada tombol enter the room, berarti ibu-ibu akan terhubung ke dalam tatap maya pada hari ini. Kemudian ada juga link breakout room, link kelompok dari BOR 1 sampai BOR 4. Ini adalah link yang diklik ketika nanti ada tugas diskusi per kelompok. Selanjutnya, berikutnya ada due date, pengaturan tanggal jatuh tempo, menetapkan kapan penempatan jatuh tempo. Pengiriman masih diperbolehkan setelah tanggal ini, tetapi tugas apapun yang diserahkan setelah tanggal ini akan ditandai sebagai tugas yang terlambat. Jadi saya memiliki catatan untuk ibu-ibu, siapa yang lebih dulu mengumpulkan tugas, karena di situ ada waktunya. Pukul berapa ibu mengumpulkan tugas, pukul berapa juga ibu-ibu misalnya sudah terlambat waktunya, besoknya baru mengumpulkan tugas, di situ semua
ada waktunya, tanggal Ibu atau waktu Ibu menyerahkan tugas. Perhatikan juga tanggal dan jam due date di LMS agar tugas Ibu disampaikan dan tidak terlambat. Selanjutnya, activity completion. Aktivitas pada LMS ini akan ditandai lengkap apabila memenuhi syarat, yaitu dengan tanda checklist biasanya. Tidak semua aktivitas di LMS menuntut activity completion. Activity completion pada pertanyaan reflektif, tandanya seperti ini, adalah mengirim jawaban atau submit. Kalau ada tanda seperti ini berarti submit ya Bu. Ya. Lalu activity completion pada ruang kolaborasi dengan kelompok berarti gambarnya seperti ini untuk diskusi, untuk kolaborasi, menjawab pertanyaan kasus, mengomentari jawaban peserta lain. Kemudian ada refleksi pembelajaran seperti ini, membuat blog post. Kemudian ada bahan mandiri, berarti seperti ada dokumen 3 ini. Lalu ada tugas, gambarnya seperti ini, dan kuis, checklist jika sudah mengirimkan atau mensubmit kuisnya. Lalu dalam penilaian, kehadiran pada sesi sinkronus sangat penting pada pelatihan kali ini. Ibu-ibu akan dinilai tatap mayanya berpartisipasi atau tidak, keaktifan ibu-ibu juga akan kami nilai. Maka mohon meskipun ibu-ibu sedang sibuk, yang penting ikut sinkronus, kemudian jika dipanggil sesekali menampakkan wajah gitu ya ibu-ibu ya. Kemudian partisipasi aktif pada kegiatan sinkronus dan ruang kolaborasi, ya itu juga dinilai ketuntasan tugas di semua aktivitas. Jika tugas ibu-ibu sudah tuntas berarti akan checklist biru otomatis, kemudian umpan balik terhadap hasil pekerjaan rekan sejawatnya, lalu keterampilan memfasilitasi dan tes, itu merupakan penilaian pada pelatihan ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah bersama-sama mendengarkan materi tentang platform belajar learning management system. Kira-kira ibu-ibu bisa menerapkan tidak nanti di LMS? Coba Bu Suryanti. Ya. Dengan menerima materi ini, mudah-mudahan saya bisa menerapkan plafon belajar LMS ini di sekolah saya. Mudah-mudahan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Suryanti atas respons positifnya. Mudah-mudahan kita semua dapat mengaplikasikan LMS ini pada sekolah kita masing-masing. Kemudian Bu Wahyuning. Apa Bu pertanyaannya? Mohon maaf. Ya, pertanyaannya kira-kira setelah mempelajari LMS ini nanti Bu Wahyuning bisa mengikuti tidak? Kira-kira sudah kegiatannya, kemudian tahapan-tahapannya sudah memahami atau belum, dan nanti bagaimana? Ya, insya Allah bisa nanti akan melanjutkan ke sekolah kami untuk melaksanakan LMS juga. Baik, terima kasih Ibu Wahyuning. Selanjutnya Bu Rasnawati. Baik, mungkin Bu Rasnawati jaringannya terkadang on off. Bu Suryanti, ada yang ingin disampaikan tadi? Angkat tangan, Bu. Bu Suryanti, ada yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih Bu Hilda. Ya, terima kasih Bu Hilda. Mungkin begini, mudah-mudahan nanti saya bisa membuat atau mempelajari tentang LMS ini
Namun apabila nanti ada kesulitan bisa saya menghubungi Bu Hilda. Terima kasih Bu Hilda. Baik Ibu, silakan kita belajar bersama-sama. Silakan menghubungi saya. Nanti kita akan diskusi. Ibu juga nanti akan berdiskusi kelompok dengan teman-teman yang lain. Terima kasih Bu Suryanti. Begitu ya Bu. Jadi jangan merasa kesulitan. Kita semua belajar. Insya Allah pasti bisa. Ya, semangat. SMK bisa. Semangat Ibu, semangat. Semangat. Ada juga orang Selanjutnya. Yuning, Rasna. Bu Rasna, angkat tangan. Iya Bu, silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan materi atau LMS ini, secara pribadi, mungkin nantinya ketika masuk di dalam pelatihan selama 10 hari nanti ke depan ini, saya sangat yakin akan ada kesulitan, tetapi utamanya dengan melihat situasi sekarang ini, faktor jaringan itu paling sangat utama. Kemudian mengaplikasikan apa yang dipaparkan oleh pemateri tadi, instruktur tadi, bahwa penggunaan LMS ini sampai mulai dari awal sampai selesai. Dalam hal ini kalau seandainya pun ada kendala atau masalah, misalnya saya sangat yakin di dalam kelas ini teman-teman, baik itu teman kelompok maupun seluruh peserta, saya yakin akan bisa memberikan sesuatu apabila ada yang ditanyakan. Dalam hal ini penjelasan berkaitan dengan LMS tadi, mulai dari pengerjaan tugas sampai bagaimana mengunduh, baik itu lewat DM dan sebagainya. Saya sangat yakin, dan saya juga bukan berarti saya berkecil hati, tetapi saya akui bahwa kemampuan itu tidak sama lagi kemampuan orang-orang yang umurnya di atas, baru umur di bawah 20 tahunan, seperti itu. Dan saya yakin admin juga sekaligus narasumber, saya yakin, saya sangat yakin akan bersedia memberikan arahan atau sesuatu apabila ada terkendala nantinya berkaitan dengan penggunaan LMS nanti yang selama 10 hari ke depan, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Rasnawati yang di Sulawesi sana mungkin sering terkendala jaringan ya Bu, namun luar biasa usahanya, sering sekali menelpon saya ini untuk untuk menyampaikan bahwa beliau mencoba masuk ke Google Meet namun selalu terkendala jaringan. Mudah-mudahan dimudahkan untuk setiap harinya melakukan kegiatan sinkronus ya Ibu. Yang penting asinkronus tetap dilaksanakan. Tidak mudah, sudah tidak mudah lagi, tidak apa-apa, karena saya pernah mendengar bahkan ada nenek-nenek usia 80 tahun masih mau kuliah Ibu. Berarti kan luar biasa sekali. Kita semua harus semangat ya Ibu, saling menguatkan. Terima kasih Bu Rasnawati. Masih ada yang disampaikan Ibu-Ibu? Atau kita sudahi? Dan satu lagi Ibu. Sudah ya Ibu-Ibu? Sekalipun umur saya yang baik, silakan Bu. Silakan Bu.
walaupun saya sudah sampaikan seperti itu, tetapi saya jujur tidak pernah merasa tua, walaupun umur saya hampir juga kepala 5, tetapi saya tidak pernah berkecil hati di depan orang-orang atau guru-guru muda lah ibaratnya. Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, terlihat sekali Bu Rasnawati meskipun hampir kepala 5 katanya, tapi tetap semangat. Baik, Ibu-ibu, saya rasa sudah cukup ya. Terima kasih atas partisipasi pada pelatihan hari ini. Kita tutup membaca doa dengan dipimpin, tadi kan ketua kelas yang memimpin, sekarang sekretaris Ibu Wahyuning memimpin doa penutup. Silakan Ibu. Saya saja Ibu. Saya saja yang pimpin doanya. Oh begitu Bu Bu Wahyuning. Iya. Boleh Bu Ya, Wahyuning. nggak apa-apa. Oke, baik. Baik, silakan Ibu. Ya, silakan Ibu Rasna. Karena Bu Rasna bersedia, silakan memimpin doa untuk pelatihan ini. Baik, Silakan Bu. minta maaf. Baik, terima kasih. Sebelum saya membaca doa untuk menutup acara ini, tapi terlebih dahulu saya sampaikan bahwa sengaja saya nonaktifkan kameranya karena jaringannya kayaknya agak bermasalah. Yang itu penyampaian saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini, yaitu membaca doa sebelum materi atau pertemuan ini ditutup. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afini nimahu. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu ya Allah atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia ini, dan kami hadir di sini, kiranya Engkau memberikan berkat dan ridha-Mu dan acara yang akan kami laksanakan pada hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pelatihan ini adalah pelatihan yang bermakna dan berberkah dan dapat berguna bagi anak peserta didik kami dan juga pada bangsa dan agama khususnya. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya ya Allah, Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah, Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa yang kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rasnawati yang telah memimpin doa luar biasa. Maka dengan berakhirnya doa, saya tutup pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya.